Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM. Jumpa lagi kita dalam acara Property Law. Saya Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyer. Banyak tanggapan terhadap acara ini, termasuk topik-topik yang menarik. Di sini saya menerima tanggapan bahwa masalah kenaikan service charge di dalam suatu apartemen atau kenaikan iuran pengelolaan. Dalilnya bahwa mengatakan bahwa tidak bisa dinaikkan semena-mena, sepihak, lantas tanpa persetujuan para penghuni dan lain-lain sebagainya. Baik, saya ingin menjelaskan begini, bahwa di dalam suatu rumah susun atau apartemen itu ada dua kepemilikan. Kepemilikan perseorangan atau pribadi yaitu unit. Itu urusan kita sendiri-sendiri. Ada namanya kepemilikan bersama, ya, yaitu bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Nah, yang bersama inilah yang kita nikmati secara bersama-sama dan kita tanggung secara bersama-sama. Itulah namanya service charge atau iuran pengelolaan. Komponennya itu untuk membayar listrik-listrik di common area, termasuk listrik lift, taman, koridor, lobi, dan lain sebagainya. Lalu adalah gaji-gaji building management, gaji-gaji satpam, gaji-gaji cleaning service, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan kewajiban bersama dan kita dapat menikmati hak bersama. Namun, kewajiban ini bukan hanya itu berlaku bagi semua pemilik. Jadi kalau ada unit-unit apartemen yang belum laku, yang masih dimiliki oleh developer, itu juga developer harus membayar service charge-nya. Disinilah keadilannya. Dia sebagai pemilik juga kan, dia harus bayar juga. Jadi tidak bisa hanya konsumen saja yang membayar, tetapi unit-unit yang belum laku harus dibayar. Oleh karena itu, saya kira yang nomor satu itu bukan kenaikan service charge atau berapa service charge, karena berapapun uang service charge, apakah itu lebih atau kurang, itu adalah uang bersama yang tidak bisa dinikmati siapapun secara pribadi, termasuk developer, karena uang ini harus diaudit tiap tahun dan akan diserah terimakan kepada PPRS yang akan terbentuk nanti. Yang penting, yang nomor satu yang sering orang lupa adalah prinsip pengelolaan. Yang pertama adalah transparansi. Jadi prinsipnya transparansi dan equal treatment, yaitu sama rata, sama rasa. Artinya apa? Transparansi ini itu harus dibuka berapa total biaya dan berapa uang masuk, kan itu. Kalau memang uangnya kurang, ya memang service charge-nya harus dinaikkan. Kalau tidak dinaikkan, dia tidak akan berfungsi dengan maksimal atau dengan baik, akan rusak propertinya kan, akan under value nanti dia. Nah, kalau uangnya misalnya banyak, ya tidak usah dinaikkan. Atau nggak apa-apa kita naikkan, tapi itu untuk celengan kita. Karena uang itu bukan uang developer, uang milik bersama. Nah, yang jadi masalah adalah transparansinya. Apakah kalau developer kelola menjadi PPR sementara itu transparan nggak keuangannya? Itu yang harus dikejar. Apakah unit-unit kosong developer bayar juga nggak service charge? Itu yang harus dipermasalahkan. Bukan masalah kenaikan tanpa persetujuan dan sebagainya. Nggak masalah itu. Dan memang tidak butuh persetujuan kalau belum terbentuk PPRS. Nah, bahkan saya mengusulkan dalam anggaran dasar PPRS kenaikan otomatis maksimal 15%, 5% maksimal. Kalau lebih baru minta persetujuan rapat umum. Kenapa demikian 5% maksimal? Karena kita assume bahwa setiap tahun UMR atau UMP itu naik. Padahal komponen biaya yang paling signifikan di dalam pengelolaan rumah susun atau apartemen itu adalah gaji-gaji. Ya, itu signifikan. Nah, sedangkan itu tiap tahun naik. Jadi kalau Anda nggak naik, itu akan menjadi masalah. Nah, sebenarnya masalah yang sering terjadi disebabkan oleh developer sendiri. Karena di awal-awal dia kasih service charge-nya yang murah-murah. Bahkan dia subsidi. Kenapa? Supaya laku. Oh, service charge-nya murah. Nanti 2-3 tahun baru dinaikkan. Nah, saya kira ini dua hal yang terpisah, ya, antara developer sebagai penjual dengan sebagai pengelola sementara. Mengelola itu harus pembukuan keuangannya terpisah dan equal treatment, semua harus bayar. Maksudnya apa? Unit-unit kosong yang developer developer belum terjual itu harus bayar service charge. Oleh karena itu, kalau Pemda DKI mau menyelesaikan masalah ini, bukan surat edaran matikan listrik, tapi surat edaran tentang bagaimana transparansi. Paling tidak tiap tahun ada laporan keuangan kepada semua pemilik penghuni bahwa ini posisi uang kita.
Itu yang benar. Oleh karena itu, penjelasan ini semoga tidak menambah kisruh di lapangan, tetapi membuat adanya kesadaran kita semua bahwa yang penting itu transparan. Uangnya lebih kurang, orang kita punya bersama kok. Kalau kita sepakat, ya sudahlah kita kurangi service, boleh-boleh saja, tetapi hancur nanti apartemennya, ya terserah, kan begitu. Atau uangnya berlebih juga nggak apa-apa kok kalau uangnya lebih. Kenapa? Karena sepanjang uang itu tidak dicuri, kan itu uang milik bersama toh. Kan bukan uangnya developer itu service charge. Oleh karena itu tidak masalah. Nah, fokusnya adalah tuntutlah transparansi pengelolaan keuangan. Itu yang benar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com